Halo, selamat sore, Una. Suaraku terdengar jelas atau tidak, Una? Kedengeran. Dan aku. Una, hari ini apa kabar? Baik, Baik. Una kemarin ikut lomba apa nih, 17-an? nggak ikut. Gak ikut ya? Iya, Una udah siap belajar belum? udah. Oke. Sebelum belajar, aku mau tanya dulu nih. Mas inget nggak kemarin itu terakhir belajarnya tentang apa? Tentang positif negatif, terus positif campuran. Bentar Kak. Ya, tentang apa? Bentar, aku mau ngecas ini dulu ya Kak. Oke. Oh, Una baru pulang sekolah ya? Iya, Oh, tentang bilangan bulat, garis betul. bilangan, Lalu terus kita bilangan. belajar juga ya tentang garis bilangan ya, betul? Iya. Hmm. Oke. Nah, lalu hari ini kita bakal ngelanjutin nih pelajaran yang kemarin. Aku share screen dulu deh. Nah, apakah sudah terlihat? Udah. Salah ya? Nah, apakah sudah terlihat? Udah. Sudah? Udah. Oke. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu bisa menyangkut pecahan, desimal, lalu garis bilangan dan operasi dasar seperti itu. Nah, jadi apa sih bilangan rasional? Jadi, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dibentuk dengan A per B atau pecahan ya dengan B-nya itu tidak sama dengan 0 seperti itu. Nah, kita lanjut dulu deh. Jadi, bilangan rasional itu gunanya apa sih buat kehidupan sehari-hari? Jadi, bilangan rasional itu ada di pengukuran suhu tubuh seperti ini nih, 36,6 derajat Celcius. Nah, jadi kan kalau suhu tubuh biasanya kalau kita pakai termometer dia itu pasti nggak bulat ya bentuknya ya, pasti ada komanya ya. Betul tidak? Mm-mm. Oke, lalu nih di kecepatan internet seperti WiFi kita nih yang kita pakai ada 15,22 Mbps. Lalu ada sisa pizza nih seperti yang kemarin ya bagian. Nah, seperti itu. Nah, jadi bilangan rasional tadi kan bilangan yang bentuknya A per B ya atau dia pecahan. Jadi kalau misalkan ini aku tulis dia di sini deh pecahan. Pecahan. Nah, cara mengubah pecahan ke desimal itu berarti kan kalau pecahan itu kan bentuknya A per B ya, betul? Nah, jadi untuk mengubah ke desimal kita bisa menggunakan A dibagi dengan B. Paham atau bingung?
Paham. Jadi tadi kan Itu A kalau mau diubah ke desimal itu berarti A kenapa? dibagi B. A dibagi B. Nah, jadi nih aku kasih contoh dari soalnya deh. Misalkan ada seperti ini nih. Ada pecahan bentuknya 1/2. Pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini pecahan kan ya? Betul? Hmm, Oke. Lalu bentuk desimalnya adalah A-nya berarti kan 1 ya? Betul? iya, Nah, berarti artinya adalah 1 dibagi dengan 2. Seperti itu. Paham atau bingung? paham. Oke. Jadi berapa nih? Desimal dari pecahan 1/2 atau 1 dibagi 2 akan sama dengan 1. 1 dibagi 2 akan sama dengan 1 dibagi 2, 2. Eh, Una sudah familiar belum nih pembagian ke bawah? Atau apa? lupa? Lupa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Aku kasih ini deh. Berarti kita kerjain ini ya. Arti dari 1 dibagi 2 berarti kan 1 dibagi dengan 2. Betul? Iya, Oke. Nah, 1 bisa dibagi 2 tidak? Tidak bisa ya? enggak. Enggak. Oke. Kalau tidak bisa, kita tambahkan 0, 1 di belakang. Lalu hasilnya akan menjadi 0, koma. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, lalu sekarang kita mundur ke belakang. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Bisa ya? Berapa? 5. Oke, berarti 5-nya taruh sini ya, betul? Iya. 5 dikali 2 akan sama dengan? 5 kali 2, 10. Oke, 10. Lalu kita kurangi. Selalu hasilnya sisa 0. 0. Jadi, pecahan dari 1/2 desimalnya adalah 0,5. Sampai sini Una Kak, paham atau bingung? paham. Kak, izin ngambil pulpen. Boleh. Ya, Kak. Oke. Nah, jadi di sini nih aku udah kasih notes nih. Jadi kalau misalkan tidak bisa dibagi, kita bisa tambahkan 0. Oke? Aman? Iya, aman. Oke. Lalu kalau seperti ini nih, 3/8. Ada 3/8. Berarti desimalnya berapa nih? 3 dibagi 8. Betul, 3/8. Ayo coba kita susun ke bawah. Berarti ada 3/8. Nggak Apakah bisa, jadinya ditambahin 0. betul akan menjadi 0, koma ya? 0 koma, ya. Lalu, 30 dibagi 8. yo, Eh, 8. 8 yang hasilnya 30. Ya, betul. Iya, Dikali, bentar. Dibagi 2. Dikali 2. dikali 3 Dikali ya? 3, dikali 3. Oke, 8 dikali 3 berapa hasilnya? 2, 20. 2, berapa? 24, 24. Betul, 24. Lalu kita kurangi ya. Nah, Iya, berapa nih? 30 dikurang 24.
Hmm, itu minjem kan Kak berarti Iya, betul. Pinjem. Berarti berapa nih? 6. Betul, 6. Lalu kita cek lagi, apakah 6 bisa dibagi 8? 6 dibagi 8 nggak bisa. Oke, kita tambahkan nolnya lagi ya, betul? Iya. Oke, lalu sekarang 60 dibagi 8. Berapa nih perkalian 8 yang mendekati 60? Hmm, Oh, 8 dikali berapa yang mendekati 60? bentar. Tujuh. Betul, 8 dikali 7. 8 dikali 7 itu hasilnya berapa? 56. Betul, 56. Lalu kita kurangi lagi ya. Berapa nih? 60 dikurang dengan 56? Eh, 4 4. Lalu tidak bisa ya 4 dibagi 8? bisa. Bisa 2. Ayo, 4 dibagi 8. Oh, 4 dibagi 8 nggak bisa. Oke, berarti kita tambahkan 0 lagi ya, betul? Ya. Nah, sekarang 40 dibagi 8. Berapa nih? 8 dikali berapa yang mendekati 40? 5. 8 kali 5. Oke, berarti di sini 5. Berarti 8 dikali 5 itu berapa hasilnya? 40. Oke, hasilnya 40. Maka sisanya 0. Jadi 3 per 8 itu desimalnya adalah Nol koma tiga ratus 0,375. tujuh puluh lima. Betul. Luna sampai sini paham? Paham. Oke. Lalu ada lagi nih. Tadi kan kita sudah mengubah pecahan ke desimal. Sekarang bagaimana kalau mengubah desimal ke pecahan? Pecahan. Nah, ini aku ada caranya nih. Misalkan ada A, koma B. Maka bentuk desimalnya adalah B per 100, per 10. Lalu kalau misalkan ada A, B, C, maka bentuk pecahannya adalah A, B, C per 100. Lalu kalau misalkan ada A, B, C, D, maka bentuk pecahannya adalah A, B, C, D per 1000. Seperti itu. Nah, ini dari mana kita bisa hafalnya? Lihat, yang A, B di belakang koma ada satu angka, betul? Betul. Maka dia per 10. Karena 10 nolnya ada satu ya. Iya. Oke, lalu A, B, C. Di belakang koma ada dua angka, maka per 100. Seperti itu. Lalu A, B, C, D. Di belakang koma ada tiga angka, maka pernya per 1000. Sampai sini paham? Paham. Oke, jadi untuk yang suhu, ada suhu tadi 36,6 derajat Celcius. Berarti berapa nih pecahannya? 366 per 100. Ayo, di belakang koma ada satu angka. Oh, berarti per 10. Betul, per 10. Lalu, kalau misalkan yang kedua, berapa tuh? 15,22. Maka pecahannya bentuknya berapa? 1522 Per per
100. Betul, per 100. Lalu kalau misalkan aku punya yang ketiga deh. Misalkan aku punya 0,5, maka pecahannya berapa nih? 5 per Per 10. betul. Jadi aman ya, sudah bisa ya mengubah desimal ke pecahan lalu pecahan ke desimal. Bisa. Hmm, Ada yang ingin ditanya? Hmm, kalau misalnya itu apa namanya? Kan udah diubah ke pecahan. Kalau misalnya di apa dikecilin itu cara ngecilinnya gimana? Oke. Nah, misalkan apa nih? Kita bentuk pecahan yang besar ya. Misalkan Iya, yang pecah. Coba Una, apa nih soalnya pecahan yang besar? yang nomor 2 yang ini 15,22. 15. Oke, misalkan ada pecahan 15,22 per 100. Nah, jadi yang namanya disederhanakan berarti dia menjadi lebih kecil ya, betul? Iya, Berarti kalau ada nanti ada soal sederhanakan, maka kita bisa membagi dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama. Yang sama. Nah, jadi seperti ini. Misalkan nih, kalau Una bingung nih, dia bisanya dibagi dengan berapa? Kita bisa coba membagi dengan bilangan yang paling kecil terlebih dahulu. Coba bagi berapa nih? Bagi dua ya? Bisa ya? Betul? iya, Kita coba sama-sama kita bagi dua terlebih dahulu. Seperti itu. Paham atau bingung? paham. Oke, sekarang 1.522 dibagi dua berapa nih? Berapa? Aku tulis di mana ya? Aku tulis, ini aku ganti warna dulu deh. Aku tulis di sini deh. 1.522 dibagi dengan dua. Ya, apakah satu bisa dibagi dua? Enggak. Tidak, berarti mundur ya ke belakang. Sekarang Iya, apakah mundur. 15 bisa dibagi dua? 15 dibagi 2. Enggak. Eh, Ya, bisa atau tidak? enggak bisa. Bisa ya, tapi ada sisanya, betul? Oh iya, Oke, jadi berapa nih? 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 15? 2 dikali 2 kali 2 berapa nih? dikali 6. 2 kali 6 sama dengan? 2 dikali 7, 2 kali 7. Oke, berarti atasnya adalah 7. Berapa nih? 2 dikali 7 sama dengan? 14. Oke, 14. Berarti kita kurang ya. Berapa nih? Iya. 15 kurang 14. 1. Satu. Lalu yang bawahnya turun ya, betul? Iya. Berarti 2. 2. Oke, sekarang apakah satu bisa dibagi 2? Enggak. Lalu mundur. Sekarang apakah 12 bisa dibagi 2? Bisa. Oke, berapa? 2 dikali berapa yang 6. hasilnya? 6. Oke, berarti 6 ada di atas. 2 dikali 6 akan sama dengan? 12. Oke, 12. Nah, lalu sisa 2 ya? Betul? Iya. 2. Sekarang 2 dibagi 2 akan sama dengan? 1. Oke, atasnya 1, bawahnya 2. Jadi sisa 0. Maka nanti untuk pembilangnya adalah 761 per berapa nih? 100 dibagi 2. 50. Betul, per 50. Seperti itu. Sampai sini Una paham atau bingung? Paham. Oke, coba aku tes. Kalau yang 5/10 ini, berapa nih diperkecil? 5/10.
Nah, sama-sama kita bagi berapa? Dibagi dibagi berapa ya? Enggak, kita mencoba dari angka kecil dulu deh. Apakah 2 bisa? Kalau 5 nggak bisa, tapi 10 bisa. Oke, berarti nggak bisa. Kalau dibagi 3, apakah bisa? Enggak, Oke, lanjut dibagi 4, bisa atau tidak? enggak Kalau dibagi 5, bisa? bisa. Oke, berarti sama-sama kita bagi 5. Berapa nih hasilnya? 5 Satu dibagi 5, 1 per per 2. 2. Betul. Seperti itu ya? Ya, Nah, jadi ini nih, kalau yang namanya disederhanakan, berarti harus membagi dengan bilangan yang sama. Untuk slide ini, ada yang mau ditanyakan? enggak. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Ya, Nah, ini contoh soal. Oh, ini masih deh, masih konsep tadi udah nih di atas. Nah, lalu nih, untuk visualisasi bilangan seperti kemarin. Una sudah bisa belum nih membaca pecahan? membaca pecahan udah. Oke, berarti yang ini berapa nih pecahannya nih? Gimana? Yang ini nih. Berapa nih pecahannya nih? 1/4. 1/4. Lalu, yang kedua berapa nih? 2/4. Oke, betul. Yang ketiga berapa? 3/4. 3/4. Nah, lihat. Berarti, lihat garis bilangan kita. Kita punya garis bilangan desimal ya, betul? Iya, Berarti kita mengubah ke desimal ya? iya. Oke, sekarang 1/4. Artinya apa nih tadi nih? 1/4. 1 dibagi 4. Betul. 1 dibagi 4 berapa nih hasilnya nih? Ada 1 dibagi 4. Apakah 1 bisa dibagi 4? Enggak. Oke, berarti kita tambahin 0 ya? Betul? Iya, 0, Jadinya artinya. 0, betul. Sekarang, apakah 10 bisa dibagi 4? Enggak. Ada ya sisanya. Ada. Oke, berarti 4 dikali berapa yang mendekati 10? 4. Ya, 4, 2. betul, 2. 2 dikali 4 adalah 8. 8, betul. Berarti sisa 2. 2 tidak bisa dibagi 4 ya? Iya. Tambahkan 0 lagi. Betul? Iya benar. Nah, sekarang 20 dibagi 4. Ya, berapa nih 20 dibagi 4? Atau 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 4 dikali, 5. 5. betul, 5. 4 dikali 5 hasilnya berapa? 20. Iya 20. Betul, 20. Maka sisanya 0. Jadi desimal dari 1/4 adalah 0, 0,25. betul. Nah, lalu sekarang berapa nih desimal dari 2/4? Berarti, 2 dibagi 4. oke, berapa nih 2 dibagi 4? 2 2. dibagi 4. Tidak bisa ya? Enggak. Kita tambahkan 0 di atas. Jadi 0, berapa nih? Sekarang 20 dibagi 4. 5. Betul, di sini 20 di atas 5 dan sisa 0. Maka desimal dari 2/4 adalah
koma 0,5. lima. Oke, lanjut. Berarti desimal dari 3 per 4. Artinya berapa nih? 3 dibagi 4. Oke, berapa nih 3 dibagi 4? Nggak bisa. Oke, 3 dibagi 4. Tidak bisa ya? Kita Hmm. tambahkan 0,1. Akan menjadi 0, koma. Jadi berapa nih? 30 dibagi 4. Oh, 4 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 30. Em, 6. Ya, bisa lagi atau tidak? Tunggu. 7. Oke, 7. Berarti 7 dikali 4 akan sama dengan? 28. Betul, 28. Lalu jika kita kurangi nih, berapa nih? 30 dikurang 28? Hmm, 2. 2. Lalu tidak bisa ya 2 dibagi 4 ya? Iya. Kita tambahkan lagi 0. Sekarang 20 dibagi 4. 5. 5. 5-nya ada di atas. Lalu berapa nih? 4 10. dikali 5? 20. 20. Betul. Akan sisa 6. Nah, Maka desimal dari 3 per 4 adalah nol koma tujuh 0,75. lima Betul. Lalu sekarang nih, kita taruh di garis bilangan nih, seperti kemarin nih. 0,25. Itu adanya di mana nih kira-kira? Apakah di antara 0 dan 0,5? Apakah di antara 0,5 dan 1? Di antara Ya, 0,5 sama 1. oke. Kita lihat ya. Kan ini adalah 25 ya, betul? Iya. Nah, lihat. 25 belakang koma ada berapa angka? 2. Dua. Oke, berarti kita bisa menambahkan dua angka di belakang koma lainnya nih. Seperti ini mana ya? Hmm. Min 0,50, min 0,50, 1,0, 1,50, dan 2,0. 0 ya berarti karena di belakang koma ada dua angka, betul? Betul. Nah, sekarang sudah terlihat belum kalau 0,25 adanya di antara 0, 0 sampai 0,50 atau 0,50 sampai dengan 1? 0 sampai 0,50. Oke, berarti dia ada di tengah-tengah ini ya? Mana ya? Nih, ada di Mm-mm. tengah-tengah ini ya, betul? Betul. Oke, 0,25. Lalu sekarang 0,5 itu akan sama dengan berapa? Nih. 0,5. Oke, berarti adanya di sini ya, betul? Betul. Oke, sekarang 0,75 adanya di mana nih? 0,5 sampai 1,00. Oke, berarti ada di sini ya. Ini 0,75. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kalau aku tanya dari garis bilangan ini, eh, 0,25 itu titik-titik 0,75. Dia itu akan lebih besar atau lebih kecil? 0,75 lebih besar. Oke, betul. Jadi aman ya? Aman. Oke, sekarang kita bisa bisa kita lanjut. Bisa.
Oke, kita lanjut. Nah, yang tadi nih, mengubah pecahan ke desimal. Nih, ini kalau kalau bisa Una ingat ingat, tapi kalau misalnya tidak bisa, berarti pakai yang tadi ya pembagian ya. Nah, Iya. karena ini biasanya keluar nih soal-soal seperti ini. Oke, ini kalau bisa diingat nih. Oke, lanjut. Nah, coba sekarang untuk contoh soalnya nih, untuk Kak boleh dicatat dulu nggak? gampang nanti aku kasih ini ya PPT-nya. Aman atau tidak? Ah, ya aman. Oke. Nah, untuk contoh soal satu, ada desimal 0,6. Artinya apa nih tadi? 6 6 per per 10. betul. Lalu kalau ada 7/100, bagaimana nih? 7/10. 7 dibagi 7/10, betul? 10. Ayo, Iya, sekarang bagi berapa nih? 7/10. nggak bisa. Jadinya 70. Nah, oke. Lalu 0, koma ya? Iya, Oke, 0, koma berapa nih? 0,7. Oke, 0,7. Lalu di sini 70 ya? Iya, Sisanya 0. Maka desimalnya adalah 0,7. 0,7. Lalu yang ini nih, minus 1,25. Berarti berapa nih pecahannya? Minus 1 Satu, dua, per, eh, ya, minus 125 per, per 100. betul, per 100. Karena dua angka ya? Iya, Oke, kalau aku mau kecilin nih, berapa nih? Minus satu 125. 25 per 100. Bisa kita sama-sama kita bagi berapa nih? 2, Ayo, kalau dibagi dua bisa atau tidak? 125. Yang 125-nya bisa atau tidak? Bisa nggak ya? Lihat, belakangnya adalah ganjil ya. Oh, iya, Nah, berarti kita membaginya dengan bilangan ganjil ya, betul? dari Coba 3. dibagi tiga bisa atau tidak? em, sampai bis- bisa apa enggak ya? Ayo, bisa atau tidak dibagi tiga? Bisa. Coba, kalau 125 dibagi tiga. Hmm, Ini deh, aku kasihin deh. Kalau ada pembagian belakangnya 5, 10, itu lebih mudah dibagi dengan 5. oke. Oke, jadi ini kita bisa sama-sama bagi dengan 5. 5. Berapa nih? 125 dibagi dengan 5? Em, 125 dibagi dengan 5. Satu bisa dibagi 5 atau tidak? enggak. Oke, mundur ke belakang. Jadi 12 bisa dibagi 5 atau tidak? Kenapa? Satu tidak bisa dibagi 5. Satu tidak bisa dibagi 5 ya? Nggak bisa. Aduh. Oke, lalu mundur. Berarti 12. Sekarang 12 bisa dibagi 5 atau tidak? Ada sisanya. Oke, betul. Berarti berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? 2. Oke, berarti atasnya 2. 5 dikali 2 berapa? 10. 10, betul. Kalau kita kurang, sisa berapa nih? 25 ya? Betul? Iya, betul. Sekarang, 5 di 25 dibagi 5. Berapa nih? 25 dibagi 5. Berarti, 5. oke, 5-nya di atas, 25-nya di bawah. Lalu kita kurang sisa 0. Jadi
Min 125 dibagi 5 adalah min 25 25. Per berapa nih? 100 dibagi per 5. 20. Betul, 20. Lalu apakah bisa diperkecil lagi nih? Is Lihat, belakangnya adalah 5 dan 0. Berarti sama-sama dibagi. 5 Oke, 2, min 25 dibagi 5 hasilnya minus. minus 5. Oke, minus 5 per berapa nih? 20 dibagi 5. Eh, 4. Oke, berarti hasilnya adalah minus 5 per 4. 4. Oke, Oke. nah ini aku juga mau kasih apa ya? Note deh di sini, notes. Nih, jika pecahannya, pecahan per 10 atau per 100 kita bisa desimalnya itu adalah bilangannya. Misalkan ada eh, A per 10 maka desimalnya adalah 0, A. Seperti itu. Kalau misalkan ada A per 100 maka desimalnya adalah A 0,0. Kenapa bisa seperti itu? Lihat. Karena di belakang koma ada 2 angka. Nih, betul. Berarti berarti bisa langsung ya? Ya. Oke, sekarang coba desimalnya berapa nih? Eh, iya desimalnya berapa nih? Misalkan ada satu eh 135 per 10. Berapa nih desimalnya? 0, eh Oh, kita tulis dulu ya bilangannya. 1. 135. Lalu lihat dia per 10. Berarti kita hitung Ah, dari belakang. Satu. Satu. Berarti tinggal kita kasih koma. Seperti itu. ngerti. Mudah atau tidak? Udah. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau misalkan ada 75 per 10. Berarti berapa nih? 7,5. Betul. Jadi kita jadi kita bisa langsung misalkan 36 per 10. Kita bisa menulis angkanya dulu 36. Lalu lihat dia di dia per 10 maka di belakang itu harus hitung dari belakang satu angka. Ini 6. Lalu kita kasih koma. Aman? Awal Oke. Untuk contoh soal satu, ada yang ingin ditanya atau tidak? enggak. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nah, nah ini nih, seperti tadi ya, tadi kan kita sudah mencoba ya untuk mengurutkan ya. Sekarang membandingkan dan mengurutkan. Nah, jadi kita eh, bisa samakan nih bentuknya. Kalau misalkan bentuknya pecahan, kita bisa samakan penyebutnya seperti ini. Aku tulis deh. Eh, mengubah, meng- mengurutkan, kita dapat hapus dulu. Kalau kita disuruh mengurutkan, mengurutkan, kita bisa menyamakan bentuknya. Menyamakan bentuknya. Kita bisa menyamakan bentuknya. Bisa menjadi pecahan atau desimal. Pecahan atau desimal. Jika kita ingin menyamakan bentuk menjadi pecahan, kita samakan apa lagi nih? Samakan, Menyebutnya betul, penyebutnya. Nah, menurut Una nih, lebih mudah pecahan atau desimal nih? desimal. Iya, betul. Coba deh. Hmm, Berarti nih, misalkan kita, coba deh aku lihat dulu ya soal setelahnya. Dia mengurutkan atau tidak? Nah, nih, coba nih mengurutkan. Urutkan dari terkecil ke terbesar. Ayo, lebih mudah desimal atau pecahan? Desimal. Desimal. Oke.
0,8 sudah desimal. Sekarang kita mengubah 3/5 ke desimal. Artinya apa nih? 3/5. Oke, 3 dibagi 5. Berarti 3 dibagi dengan 5. Nggak bisa ditambahin 0 jadi 30. Oke, betul. Akan sama dengan 0, sekarang 30 dibagi 5. Tunggu. 6. Betul. Jadi 6-nya di sini ya. Sekarang 5 dikali 6 sama dengan 30. 30. Oke, berarti sisanya 0. Lalu 0,45. Sorry, sorry. Lalu 0,45 kan sudah desimal. Sekarang kita mengubah lagi nih desimal satu berapa? Desimal 0,5. betul. 1/2 sama dengan 0,5. Sekarang kita urutkan nih. Tadi 3/5 adalah 0,6. Lalu 1/2 adalah 0,5. 0,5. Nah, ini cara mengurutkannya. Lihat, yang paling banyak belakang koma itu berapa angka? 2. Dua ya? Dua angka nih, satu, dua. Berarti kita bisa menambahkan satu, bisa, jadi kita bisa menyamakan berapa koma yang lainnya. Seperti ini, 0,8 berarti jadi 0,80. Sampai sini paham atau bingung? Paham. Oke, sekarang 0,6 menjadi 0,60. Lalu 0,5 menjadi 0,50 dan minus 0,2 menjadi minus 0,20. Nah, sampai sini baru kita bisa mengurutkan. Jadi yang mana nih yang urutan pertama? Minus 0,20. Oke, minus 0,20. Lalu setelah itu berapa nih? 0,50. Oke, nah ayo lihat. Ada 45 dan ada 50. Iya, 0,45 dulu. 0,45. Setelahnya, 0,50. lalu setelahnya 0,60. 0,60. Setelahnya. 0,80. Oke, nah ini tadi kan urutan yang sudah kita ubah ya. Kita ubah lagi ke bentuk aslinya. Jadinya minus 0,2. Lalu yang kedua 0,45. Yang ketiga adalah 1/2. Yang keempat adalah 3/5. Dan yang terakhir adalah 0,8. 8. Aman? Paham. Oke, berarti aku notes lagi dari sini. Note, kalau mengurutkan Kalau mengurutkan, kita lihat berapa angka terbanyak terbanyak di belakang koma. Di belakang koma. Lalu samakan samakan jumlahnya jumlahnya untuk bilangan lainnya. Bilangan lain. Aman? Paham. Oke, bisa kita lanjut? Se- Oke. Nah, ini ya tadi ya, lihat nih, lihat. Kesalahan satu, harusnya 0,50 itu sama dengan 0,5 ya, betul? Karena harusnya sama-sama 0,50 sama dengan 0,50. Kita tinggal menambahkan angka 0, betul? Tuh. Betul. Lalu, kesalahan yang kedua, ini salah di mana nih kira-kira nih? Tidak disamain dulu penyebutnya. Oke, ini malah penyebut sama Langsung pembilangnya dijumlah. langsung dijumlahkan ya? Iya, Oke. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana nih? Kenapa dia salah? karena Ini eh, ya, yang empatnya komanya harus tapi sejajar ya? iya komanya harus dijajar.
Una sudah familiar belum nih operasi desimal? Oh, udah. Berarti kalau misalkan 3,4 ditambah dengan 2,08 akan menjadi berapa nih? Harusnya seperti ini ya. Kalau disusun ke Dua bawah, tiga koma koma empat empat ditambah dua dengan. koma delapan nol delapan. Oke, berarti sejajarkan komanya ya. Aman? Nih, Berarti hasilnya berapa nih? 1, Ayo. eh Di ini betul-betul. dikurang kan Kalau ditambah. 5,48. Betul. Aman? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, ini sama ya seperti tadi ya. Iya. Nah, ini contoh soal 3. Desimal dalam pengukuran. Sebuah pita panjangnya adalah 2,75 meter. Berarti ada pita satu panjangnya 2,75 meter. Lalu ada pita lainnya panjangnya 1,4 meter. Berarti ada pita 2 atau pita lainnya dengan panjang 1,4 meter. Nah, terus soalnya adalah dari gabungan pita dipotong. Berarti pita satu ditambah pita 2 ya. Kalau ada Iya. kata gabungan, berarti pita satu ditambah dengan pita 2. Bagaimana nih? Berarti 2 2,75 satu koma. ditambah 1,4. Oke, berapa nih? Kalau ditambah, 3, ayo dari belakang nih kita. 5 Ayo. Lalu 7 ditambah 4. satu 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 satunya di koma. atas. Oke, lalu 4 4,15. Oke. Lalu dari gabungan pita tersebut dipotong 0,85. Berarti dikurang empat 0,85 koma ya? 4,15 dikurang 0,85. Oke, lalu 4,15 dikurang 0,85. Berapa nih hasilnya? Nol. Nol. Tidak bisa ya, kita pinjam ya dari depan ya. Ya, Oke, ini sisa 3. Lalu yang belakang 11. menjadi 11. 11. 3. 3, betul. Lalu koma. 3. 3, betul. Mudah? Mudah. Oke. Kalau mudah kita lanjut nih. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, nih, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau misalkan penyebutnya sama seperti ini, A per B ditambah atau dikurang dengan eh, C per B akan sama dengan A ditambah atau dikurang dengan C per B. Seperti itu. Lalu kalau penyebutnya berbeda seperti A per B ditambah dengan C per D itu sama dengan penyebutnya disamakan dulu ya. Kita mencari KPK dari B dan D. Seperti itu. Una lebih familiar menggunakan KPK atau dikali? Dikali. Oke, berarti kalau dikali bentuknya menjadi seperti ini ya. B, D, betul? Iya. Lalu A dikali D ya. Iya. AD ditambah dengan BC. Oke, coba sekarang yang ini nih. Ada gambar berapa nih pecahannya nih? 3. Betul, 3 per berapa nih? 3 tiga per per 8. 3 per 8 ditambah dengan berapa nih? 2/8. Oke, 2 per 8. Maka hasilnya menjadi. 5/8. Oke, ini masih yang sama ya. Coba Iya. kita lihat soal selanjutnya. Nah, bagaimana nih? Kita menjumlahkan pecahan dan desimal. Karena kita lagi belajar pecahan, maka kita menggunakan pecahan ya, oke? Oke. Oke, sekarang untuk soal pertama, 5 per 6 sudah pecahan.
1/3 sudah pecahan. Sekarang 0,25 kita jadikan 0, pecahan. Bagaimana nih? berarti 25 per 100. 25/100. Oke, lalu kalau kita perkecil menjadi berapa nih? Sama-sama 25 dibagi? bagi 5. Oke, sama-sama dibagi 5 menjadi 5, 5 per 20. 20. Bisa kita perkecil lagi? Bisa 5 dibagi 5. Oke, akan sama dengan 1 1 per per berapa nih? 20 dibagi 5? 4. 4. Betul, 1/4. Lalu kita sudah bisa ya jadinya eh 5 per 6 dikurang 1/3 ditambah 0. Ditambah 1/4. oke. Nah, berapa nih jadinya nih? Disamain dulu penyebutnya kan. Iya betul. Jadi berapa nih penyebutnya? Kalau 6. miliarnya dikali, 5 dikali 3, ayo 1 kali 6. lihat. Kita harus menyamakan dulu nih penyebutnya. Kita berarti 6 dikali 6 enam dikali 3 dikali 6 4 kali berapa 3 nih? dikali 4. 6 kali 3 18. 18 kali 4. Ya, 18 kali 4 berapa nih? Akan sama dengan, Tujuh, betul, 70. 72. Oke, 72. Sekarang, 72 dibagi 6 berapa nih? 72 dibagi 6. Ayo. 12. Oke, berarti buat yang pecahan pertama jadinya 5 dikali 12 ya? Betul? Iya, Mana nih aku tulis 5 dikali 12 minus 72 dibagi 3 itu berapa? 72 dibagi 3. 24. Betul, berarti 3 dikali dengan 24. Sampai sini Una paham? Paham. Oke, lalu ditambah dengan 72 dibagi 4 itu berapa? 18. Oke, 18 dikali 4, betul ya? Oke, sekarang berapa nih? 5 dikali dengan 12. 5 kali 12. Berapa nih hasilnya? 60. 60, betul. Dikurang dengan berapa nih? 3 dikali 24. eh 3 kali 24. 60 dikurang 72. Ditambah dengan 18 dikali 4. 72. Oke, 72 per tujuh puluh 72. dua. Oke, berapa nih jadinya? 60 dikurang 72 ditambah dengan 72. Berapa ya? Ini karena sama ya, betul? Iya, Oke, maka sisanya adalah 60 60. per tujuh puluh 72. dua. Aman? Aman. Oke, sekarang kita perkecil lagi nih. Berapa nih? Kira-kira nih.
Sama-sama dibagi. Dua. Oke. 60 dibagi 2 menjadi. 30. Oke, betul. Per 72 dibagi 2 menjadi 36. 36. Betul. Nah, dibagi berapa lagi nih? Dibagi dua. Oke. Kalau sama-sama dibagi 2 menjadi 30 bagi 2 berapa ya? 30 dibagi 2. 15. Betul, 15. Lalu 36 dibagi 2 berapa nih? Hmm, 18. Bisa dibagi lagi nggak nih? Sama berapa? 5. Lihat, bawahnya adalah 8. 8. Berarti tidak bisa ya? Enggak. Berarti berapa? Dibagi 2 tidak bisa ya? Karena ada angka 5, betul? Bagi 3. Betul, dibagi 3. Berarti akan sama dengan berapa nih? 15 dibagi 3. 3. 15 Ya, 5, dibagi 5, 3. 5, 5. 5 per berapa? 15 bagi 3. 18 dibagi 3. 6. Betul. Jadi hasilnya adalah 5 per Besar 6. 6. Aman? Aman. Oke, lanjut contoh soal Kalau kedua. kalau KPK itu 6 sama 3 ya dicari KPK-nya atau 6 3 sama 4. 6, 3, dan 4. Mau dicoba atau tidak? Boleh deh. Oke deh, kita coba deh di sini deh. Aku pisahin dulu deh. Lebih gampang KPK ya, Kak? Iya, lebih gampang KPK. Nih, berarti kita cari KPK dari penyebutnya nih. KPK dari 6, 3, dan 4. Una paham tidak pohon faktor? Paham. Oke, berarti 6 itu bisa kita bagi berapa di sini? 2. 2 menjadi. 3. Oke, berarti ini sudah faktorisasi Udah. prima ya, betul? Iya, udah. Oke, lanjut 3. 3 itu sudah faktorisasi prima ya? Udah. Oke, lalu 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Betul, aku salah nih. Harusnya 4-nya tidak dibulatkan ya. Iya, Yang dibulatkan yang faktorisasi primanya. 2. 2 2. sama 2. Sisanya 2. Betul, ini sudah Iya. faktorisasi prima. Jadi 6 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 3. dikali. 2 kali 3. Oke, betul. 3 faktorisasi primanya 3. 3. Kalau 4 faktorisasi primanya, 2 pangkat 2. oke. Yang namanya KPK, Cari yang oh, paling kecil. ya betul. KPK adalah keseluruhan angka, namun dengan pangkat terbesar. Lihat, Oke. ada 2 dan 3. Yang yang bilangannya 2, pangkat terbesarnya yang mana? Yang 2, Pangkat 2. 2 yang 4. Itu 2 Oke, pangkat 2 kali 2 3. pangkat 2. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Seperti itu. Paham atau bingung? Paham? Oke, jadi yang namanya KPK adalah semua faktor, semua faktor Terbesar. dengan pangkat terbesar. Terbesar. Oke, lalu berapa nih? 2 pangkat 2 itu sama dengan, 12. ya, Eh, 2 pangkat 2, 4, 4, 4. 4. Dikali dengan 3 ya. Hasilnya 3. adalah 12. 12. Nah, ini jadi pangkatnya lebih lebih kecil nih. Oke, coba sekarang eh, 5 per 6 min 1/3 ditambah dengan 1/4. Tadi KPK-nya adalah 12. Sekarang 12. 12 dibagi 6. 6. Itu hasilnya 5. hasilnya berapa? 12 dibagi 6. 12 dibagi 6.
2. Oke, berarti 5-nya dikali 2 ya, betul? Betul atau tidak? Betul. Oke, berarti 5 dikali 2 adalah 10. Minus sekarang 12 dibagi 3 itu berapa? 12 dibagi 1. Eh, Dibagi 3. 12 dibagi 3. 4. Oke, berarti 1 dikali 4 ya, betul? Betul. Oke, berarti sama dengan 4. Ditambah dengan 12 dibagi 4 Hmm. Eh, adalah. 3. Oke, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti berapa nih? 10 minus 4 ditambah 3. 6 tambah 3 6. 9. Ya, hasilnya 9 per 12. dua Ayo, belas kalau diperkecil hasilnya berapa nih? 9 Sama-sama dibagi. 3. Oke, sama-sama dibagi 3. Maka hasilnya 3 per 3 per 6. 3 per 6. Oke, 12 dibagi 3 adalah 6. 4. Ya, iya 4. Oke, lihat hasilnya berbeda ya? Iya. Oke, coba kita lihat dulu nih yang mana yang salah. 6 dikali 3 dikali 4 berapa ya? 6 dikali 3 dikali 4. Betul, hasilnya 72. 72 dibagi 6. 72 dibagi 6 itu 12. Betul. Berarti 5 dikali 12. Sampai sini betul. Lalu 72 dibagi 3. 72 dibagi 3. Itu 24. Oh, kita salah di sini nih, Una. Ini harusnya 1 ya? Oh iya. Ya, 1 harusnya. Eh, iya. Harusnya kan 1 dikali dengan 24, betul? Betul. Oke. Nah, lihat di sini juga salah ya kita ya. Iya. Harusnya berapa? 18 dikali Tuh. 1. Oke. 18 dikali 1. Oke, berarti berapa nih? Ini dia salah. Ini juga salah. Oke. Sekarang berapa nih? 1 dikali 24 menjadi. 1 dikali 24 24. Oke, 24. Lalu 18 dikali 1 berapa nih? 18. Berarti ditambah dengan 18. Ya, bagian apa nih? 60 minus 24 ditambah 18 60 dikurang 24. tambah dengan 18. Berapa? 54. 60 dikurang 24 ditambah 18 akan sama dengan 54 ya tadi ya? Iya. 54. 72. Ayo sama-sama dibagi berapa nih? 2 ya? Iya. Oke, berapa nih? 54 dibagi 2 54 dibagi 2. ya? 27. Oke, 27. Sekarang 72 dibagi 2 berapa nih? 36. 27. Nah, 27 per 36. Lalu sama-sama bisa kita bagi berapa nih?
3 ya? Iya, Oke, berarti 27 dibagi 3 berapa? 9, 9. Lalu 36 dibagi 3 sama dengan? 12, Oke, lalu bisa sama-sama kita bagi berapa lagi? 3, Oke, menjadi 3, 3 3. per 4. Oke, Sama ya. Jadi lebih mudah mana nih, KPK atau dikalikan? KPK. Oke, nanti kita pakai KPK lagi deh. Nah, dari soal satu sampai soal terakhir, apa nih yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke. Nah, coba deh nanti untuk soal 2 ini, coba Una kerjakan nih. Nanti bisa Una kirim ke aku, oke? Kirim di foto Iya, betul. Oke, sekarang. Nanti aja. Oke. Hari ini deh, terakhir hari ini. Kerjain sekarang aja sih, Kak. Yang sekarang aja, boleh. Sebentar. Oke. Hmm, 11 coba per aku 4. nambah slide dulu deh. Nah, aku nambah slide. Nah, sekarang kita ngerjain nomor 2 nih. Dua. Ayo, ini ada satu per 4. Dia itu bentuknya apa? Pecahan campuran ya? Iya, Oke, jadi pecahan biasanya berapa nih? 1/4. Ayo, 4 dikali satu 4 dikali 1, 4. ditambah satu ya harusnya ya. Betul? Iya, Berarti berapa? 4. Berarti 5 5. per 5 per 4. 4. Oke, berarti sekarang 5 per 4 ditambah dengan 2 per 5. Ayo, KPK-nya berapa nih? 4 itu 2/2. Kalau 5, Itu 5 5 sama ya? 1. Itu 5 adalah 5 ya? Iya. Karena 5 itu merupakan Nggak bisa. bilangan prima ya. 5 faktor prima. Oke, KPK-nya berarti berapa? 2/2 dikali dengan 5. 5, 2 Hasilnya, 4, 4 kali. 20. oke, sama dengan 20. Nah, berarti bawahnya adalah 20. Sekarang, 20 dibagi 4 itu 20 deh bagi 4. 10 bagi 4. berapa nih? 20 dibagi 4. 5. Oke, berarti 5 dikali 5 kan sama dengan? 25. Oke, 25. Ditambah 20 dibagi 5 itu berarti 4 ya? Iya, 4. Oke, ditambah 2 dikali 4 berapa nih? 8. Oke, sekarang 25 ditambah 8 akan sama dengan 33. oke, 33 per 20. 20. Bisa dibagi atau tidak? Bisa. Coba lihat, bisa tidak? Kalau Tiga sama tiga. tidak bisa ya? Eh, bisa nggak ya? Nggak bisa. 20 nggak bisa dibagi 3 ya, Kak? Iya, berarti Berarti tidak nggak bisa. bisa. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 33 tiga per tiga per 2. 20. Nah, sekarang dari soal satu sampai terakhir, apa nih yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Berarti itu kalau misalnya habis dicari penyebutnya terus sudah sama itu berarti apa namanya yang 20 ini yang hasil KPK-nya itu dibagi dulu habis itu baru dikali. Ya, jadi kalau misalkan nih udah sama nih, lalu nanti 20 itu dibagi sama 4. Nah, sampai sini paham atau tidak? Paham. Habis Lalu dibagi itu baru hasil atasnya dikali. hasilnya dikali 5. Betul. Hasilnya dikali pembilang Hasilnya dikali dengan 9. hasil baginya. Jadi
si pembilang pembilang itu dikali dengan hasil bagi. Eh, Betul? Ya ini deh, aku ini deh. Aman? Gimana? Oke. Dari soal satu sampai soal terakhir nih, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak, udah. Oke. Berarti untuk hari ini kita belajarnya apa saja nih? Bilangan rasional campuran, Oke. terus Bilangan rasional. Rasional. Itu menyangkut apa tadi? Pecahan ya? pecahan, ya pecahan desimal. Oke, desimal. Lalu dari soal satu sampai terakhir, yang mana nih yang sulit? Nggak ada. Gampang. Ya, tadi kita juga belajar KPK ya. Iya, Oke. Nah, untuk listen selanjutnya, listen 3 itu kalau di sekolah sudah sampai mana? baru faktor terakhir baru sampai faktor bilangan bulat. Hmm, Berarti untuk listen 3 kita mau lanjutkan sepertinya ya materinya itu adalah rasio. Nah, Hmm, kita mau lanjut ke rasio atau kita ini nih kerjakan soal yang belum nih. ya Bagaimana? Yang ini saja? soal yang rasional apa? Ya, soal yang belum nih kan ada banyak nih kita belum nih. Tuh. Lanjut Mau aja. yang ini aja? Ya, Oke deh. Nah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, aku cukupkan ya untuk hari ini ya. ya, Oke. Terima kasih banyak Una yang sudah hadir hari ini. Eh, Mungkin apa ya? Ini ya, jangan lupa kerjain yang di platform ya, oke? oke. Buat absennya. Oke, terima kasih Una. Sampai ketemu Berarti ber- ngerjain dulu ya Kak, yang di platform, yang itu yang apa namanya? yang Algo. kemarin. Oke. Oke, Ngerjain sekarang Kak. boleh. Soalnya kalau tidak dikerjakan nanti ada ada absennya gitu warnanya warna merah. Oh, oke. Ntar aku kerjain. Hmm. Aku share aja ya Kak biar bisa ini. Boleh. Mungkin. Bentar. Apa lo tidak nih Una passwordnya? Apa? Ini kan nggak. Sudah.
Oke. Oke. Kalau Oke. udah, kita cukupkan ya hari ini ya. Ya, Terima kasih, Wan. Sampai ketemu di minggu depan. makasih Kak. Assalamualaikum. Aku keluar ya. Iya.